Halo semua, kali ini kita akan membahas PKS 2 terkait kuis di pekan 7 yang telah kita laksanakan. Jadi langsung saja, dari instruksi yang ada, kita letakkan instruksi itu di bagian komentar di dalam replit.com ya. Jadi kita membuat project baru, kita beri nama pembahasan kuis pekan 7. Kemudian instruksinya dijadikan komentar. Kemudian saya mengcopy paste kode dari program yang tugas individu. Kalian bisa lihat, contek juga, kodenya juga ada di video sebelumnya di channel ini. Jadi silakan membuka replit.com-nya. Dan kemudian seperti biasa, karena instruksi pertama adalah menyediakan kesempatan user untuk memberikan nama, maka buatlah inputan nama dan memberikan kalimat pembuka terhadap program ini sebenarnya program apa sebagai tampilan sederhana begitu ya. Kemudian jika dibagi tiga, maka bagian isi program utama ini terdiri deklarasi variabel, kemudian memulai program, dan perintah untuk mengulang-ulang program. Nah, kita nggak langsung menggunakan while, tetapi itu nanti. Kita mau fokus ke sekuensialnya dulu. Urut kita running dari atas sampai bawah itu lancar dulu. Kalau sudah lancar baru kita beri perintah while do untuk membuat perulangan. Nah, di sini kita meminta user untuk memasukkan koordinat x, y. Kemudian di sana ada persamaan r sama dengan sqrt. Ya absolut ya, magnitudo panjang vektor dari persamaan itu. Kemudian di sini saya mencari referensi tentang bagaimana menghitung atan, arcus tangen, yang menggunakan satu parameter. Ternyata saya menemukan bahwa arcus tangen itu ada yang menggunakan dua parameter. Jadi alih-alih menggunakan satu parameter, mending kita pakai dua parameter. Jadi atan 2 dalam kurung y, x. Y, x itu berarti y dibagi x. Jadi ini salah satu alternatif. Boleh pakai atan y per x bisa. Cuma di sini saya menggunakan atan 2. Jadi versi kedua yang menggunakan dua parameter. Dan jangan lupa hasil dari atan itu adalah radian. Maka kita perlu mengkonversinya dengan cara dikalikan 180 dibagi pi. Di situ pi yang saya tulis itu salah. Nanti akan saya koreksi di tengah perjalanan. Harusnya pi-nya kapital. Kemudian sqrt-nya juga salah, di mana tanda pangkat yang kita pahami biasanya itu tidak dapat digunakan di C++ karena nanti maknanya berbeda. Ternyata saya belum menemukan kira-kira pangkat itu apa. Kalian bisa cari power atau eksponen formula in C++, tapi saya malas, jadinya saya pakai cara manual, di mana x tanda bintang x artinya adalah x kuadrat. Jadi alih-alih x pangkat 2 yang modelnya seperti itu, saya buat x kali x dan ditambah y kali y. Jadi sangat manual. Oke, kemudian untuk running, setiap running maka program butuh kompilasi, dan di sini kompilasi yang saya rasakan tuh lambat ya. Jadi kekurangan ketika kita menggunakan Replit adalah, atau menggunakan browser adalah harus aktif internet. Sementara kalian yang menggunakan IDE yang ada terinstall di dalam laptop itu dapat dikerjakan secara offline. Itu plus minusnya. Jadi di sini kebetulan internetnya agak pelan, jadi harus menunggu agak lama untuk compile, lalu running, compile, running, compile, running. Jadi ini sifatnya dicoba berkali-kali ya. Nah, di sini ada yang kurang, kira-kira butuh pemisah. Kenapa butuh pemisah? Karena sifatnya agar lebih rapi saja. Jadi secara visual agar kita punya tampilan yang enak dilihat. Kemudian ternyata itu endline-nya agak keliru, belum membuat baris baru, jadi kita perlu membuat baris baru di endline-nya. Dan di sini saya mencari penulisan koordinat polar yang disepakati. Ternyata kita bisa menggunakan dalam kurung r, alpha. Ya, r, alpha. Di alpha sendiri saya ingin menggunakan alpha dalam bentuk Greek letter. Ketimbang saya menulis ALFA, saya ingin menggunakan huruf abjad Yunani-nya. Kemudian ya dimasukkan variabel-variabelnya. Jadi untuk mencetak print out sebuah teks di dalam program itu ada beberapa cara ya. Tapi kali ini kita menggunakan yang tanda kurang dari itu untuk memisahkan antara mana yang teks, mana yang variabel.
Jadi yang text string adalah statis, kalau variabel ya tergantung dari hasil penghitungan program di atasnya. Ini adalah salah satu style, nanti style yang lain mungkin akan kita pelajari di kesempatan setelah UTS. Kemudian di sini kita lanjutkan untuk memberikan sapaan ya. Sapaan terakhir tentang program selesai, kemudian diberikan nama, karena kita punya variabel nama di atas tadi. Kita sapa penggunanya, lalu kita tutup programnya. Lalu ya lagi-lagi ini di run, tetapi compile-nya nggak terlalu lancar karena internetnya juga nggak lancar. Kemudian kita tes kembali. Jadi pekerjaan debugging atau mencari bug, mencari kesalahan program itu pekerjaan sungguhan ya. Jadi kita memerlukan peran atau posisi itu di dalam pengembangan program, developing program. Kemudian di sini masih ada yang kurang, yaitu kita belum membuat perintah untuk mengulang-ulang program. Nah, tapi di sini ada yang error ya. Errornya adalah bukan error, kita belum selesai membuat fitur tambahan untuk membagi ke dalam beberapa atau mengkategorikan kurva mana. Jadi titik koordinat r, alpha itu berada di kurva berapa. Jadi di sini saya menambahkan if dan else if nest yang sifatnya apa ya? Sekuensial. Jadi diurut kurang dari sama dengan 90 derajat, kurang dari sama dengan 180, 270 sampai 360. Tetapi ternyata di sini alpha itu memiliki kesalahan bahwa dia kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Karena yang belum saya periksa adalah kesepakatan yang dilakukan oleh C++ itu seperti apa, apakah dia alpha itu berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam. Ini yang belum saya teliti lebih jauh, tetapi ini sudah bisa terjawab, solusinya sudah bisa diselesaikan dengan cara menyisipkan perintah if yang baru untuk mendeteksi apakah alfanya positif atau negatif. Kalau alfanya negatif, maka perlu diubah menjadi positif dengan cara ditambah 360 derajat. Kenapa begitu? Ya silakan dipikir dengan pola seperti lingkaran ya. Bayangkan seperti lingkaran. Nanti kode lengkapnya bisa kalian periksa sendiri untuk merasionalisasi kenapa kok saya melakukan itu. Kemudian jika alfanya sudah positif, maka kita tidak perlu memberikan perintah tambahan apapun. Jadi bisa langsung dimasukkan ke dalam program kita. Gitu. Jadi ini saya mencoba-coba manakah yang bisa dijalankan. Ternyata alfa absolut alfa itu juga salah. Jadi yang benar adalah harus menggunakan if. Ini masih tes. Ini salah ya. 3, minus 4 bukan kurva 1. Harusnya dia kurva 4. Nah, ini masih salah, kurva 4 harusnya. Nah, yang di garis miring saya jadikan komentar itu maksudnya adalah bukan komentar ya, berarti saya jadikan tidak di running oleh program. Nah, itu jadi gitu. Alpha itu harus 360 ditambah alpha. Jika alfanya jika alpha negatif kurang dari 0, maka alpha ditambah 360. Selain itu tidak ada. Nah, dari satu baris perintah ini maka kode kita menjadi benar. Lalu berkali-kali berikutnya saya menguji keempat variasi posisi kurva yang sesuai saya minta ya di dalam kuis. Itu yang harus dilakukan, dan jika kalian perhatikan ini adalah walkthrough. Betul-betul saya membuat kode dari nol, dari awal, betul-betul dari kosong sampai program jadi. Rekaman ini berlangsung selama sekitar 45 menit ya. Tapi itu saya ya, tentu nggak bisa disamakan. Kalau mau biasanya untuk yang belum terlatih maka biasanya dikalikan 2 atau 3 kali waktunya. Jadi kalau ini 45, mungkin di kalian bisa 90 menit sampai 140 menitan lah ya. Jadi nah ini terjadi wifi bermasalah. Tapi ya saya kira nggak terlalu lama, dan kalau misalkan terkait manajemen waktu memang harusnya tugas ini bisa diselesaikan dalam 1 hari saja, termasuk pembuatan videonya, karena videonya juga nggak terlalu ribet, jadi cukup dijelaskan potongan-potongannya. Nah, ini saya menambahkan while
sama, while ulang sama dengan, tapi kalau yang sebelum itu 1, ini while ulang sama dengan 0. Jadi ini tentang perbedaannya pertanyaannya, ingin mengakhiri program atau ingin mengulang program. Jadi saya mengganti kalimat pertanyaannya dari program pembahasan tugas. Ya, jadi resources atau sumber daya belajar kalian itu bisa di copy paste dari apa yang sudah saya pernah kerjakan. Jadi tidak ada yang pernah sama sekali dari 0 sebetulnya ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk tidak bisa mengerjakan tugas karena apa yang saya kerjakan juga terbuka. Sifatnya ini adalah buku terbuka. Oke, itu selesai. Ini seluruh kompilasi perjalanan pembuatan dan pembahasan untuk kuis. Sampai jumpa di video yang lain.